Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Web Development and Design. Pengertian Web Development. Web Development dapat diartikan sebagai pengembangan sebuah situs web untuk World Wide Web atau Internet. Web Development adalah istilah yang luas untuk setiap kegiatan untuk mengembangkan situs web untuk World Wide Web atau Internet. Hal ini dapat mencakup e-commerce, pengembangan bisnis, web design, pengembangan konten web, silent site atau server side, scripting, dan web server konfigurasi. Pengertian web developer. Web developer adalah seseorang yang menciptakan aplikasi berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman. Pada dasarnya, web developer membuat berbagai hal terjadi pada sebuah website. Peran web developer adalah sebagai penghubung dari semua sumber daya yang akan digunakan pada sebuah website, mulai dari pemanggilan database, membuat halaman website yang dinamis, hingga mengatur cara pengunjung untuk berinteraksi dengan elemen-elemen dari website tersebut. Standar kompetensi yang wajib dimiliki seorang web developer. 1. Programming basic. 2. Kuasai framework. 3. JavaScript framework. 4. SQL. 5. Widget development. 6. HTML dan CSS. 7. E-commerce knowledge. 8. Widget development. 9. Rich internet application. 10. Mobile platform. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah yang dapat Anda tempuh untuk menjadi seorang web developer. Yang pertama adalah belajar bahasa pemrograman web. Untuk memulainya, tentu Anda harus menguasai bahasa pemrograman web. Bahasa yang sebaiknya Anda pelajari untuk menjadi web developer adalah HTML, CSS, SQL, dan JavaScript. Yang kedua, pelajari teknik penyelesaian kasus-kasus pemrograman web. Misalnya tentang bagaimana pemrograman yang berhubungan dengan tanggal, bagaimana menghubungkan web 11 dengan aplikasi lainnya, bagaimana mengakses database, dan beragam teknik lainnya. Yang ketiga, pelajari metode pengembangan web yang baik. Ada banyak metode pengembangan seperti RUP, Agile, dan USDP, tetapi pada dasarnya memfokuskan pada analisa, perancangan, pengembangan, dan pengujian. Yang selanjutnya itu belajar mengolah gambar, yaitu membuat gambar seperti ikon, background, pattern, dan gambar lainnya. Yang kelima, gunakan framework. Framework merupakan sekumpulan fungsi yang dapat memudahkan pemrograman Anda. Yang keenam, pelajari teknik-teknik mengoptimalkan aplikasi Anda, yaitu dengan mempelajari teknik pemrograman web yang baik dan pemecahan masalah programming yang efektif. Yang ketujuh adalah pelajari web server, misalnya penggunaan modul sesing seperti EPC, accelerator, dan sebagainya. Yang kedelapan, pelajari penggunaan kontrol panel hosting, karena Anda akan banyak berhubungan dengan kontrol panel bila Anda menyewa hosting untuk web Anda. Yang kesembilan, ikuti perkembangan teknologi web terbaru. Teknologi web selalu berkembang, misalnya munculnya teknologi RSS, podcasting, dan teknologi lainnya. Yang ke-10, pelajari manajemen proyek. Dengan mempelajari manajemen proyek, maka Anda dapat melakukan kolaborasi dengan yang lain dalam mengembangkan aplikasi. Pengertian web design. Web design adalah jenis desain grafis yang ditujukan untuk pengembangan dan styling objek lingkungan informasi internet untuk menyediakan dengan fitur konsumen high-end dan kualitas estetika. Definisi yang ditawarkan memisahkan desain web dari pemrograman web, menekankan fitur fungsional dari sebuah situs web, serta desain posisi web sebagai semacam desain grafis. Lalu saya akan menjelaskan tujuan penggunaan web design. Tujuan penggunaan web design adalah untuk membuat situs web atau dokumen elektronik dan aplikasi yang berada pada web server yang menampilkan konten dan fitur antarmuka interaktif kepada pengguna akhir dalam bentuk halaman web. Contohnya seperti unsur-unsur teks, gambar untuk ditempatkan pada halaman menggunakan HTML atau XHTML atau tag XML.
Selanjutnya, ada fungsi penggunaan web design. Yang pertama, fungsi komunikasi. Situs web tang berfungsi sebagai komunikasi pada umumnya adalah web dinamis. 2. Fungsi informasi, menekankan pada kualitas konten, karena tujuan situs ini menyampaikan isinya, sebaiknya berisi teks dan grafik. 3. Fungsi entertainment, sebagai sarana hiburan atau penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak, dapat meningkatkan mutu presentasi desain. 4. Fungsi transaksi, situs web dapat dijadikan transaksi bisnis baik barang, jasa, dan lain-lain. Situs web menghubungkan perusahaan konsumen dan komunitas tertentu melalui sarana elektronik. Selanjutnya, hal yang harus dikuasai oleh seorang web designer. Yang pertama, penguasaan citra rasa seni, yaitu mampu menempatkan komponen multimedia pada bagian-bagian tertentu, mampu memilih warna yang baik dan memadukannya dengan warna yang lain, dan mampu membuat bentuk atau sketsa yang baik dari bentuk halaman web. Yang kedua, penguasaan tool pendukung perancangan web, yaitu program aplikasi pengatur layout web, Micromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Edit Plus, PHP, dan lain-lain, dan program aplikasi pembuat animasi. Yang ketiga, penguasaan membuat interface. Dan yang keempat, penguasaan bahasa pemrograman. Kemudian ada cara membuat web design. Yang pertama, tugas pertama web designer adalah membuat rancangan layout website. Yang kedua, merancang layout secara visual. Yang ketiga, konversi layout visual ke HTML dan CSS. Yang keempat, membuat susunan markup atau HTML. Yang kelima, mempercantik markup dengan CSS. Yang keenam, memberi efek tambahan yang diperlukan. Yang terakhir, memastikan kode sudah benar atau validation. Perbedaan web development dengan web design. Web designer. Web designer adalah seseorang yang mengubah ide atau cerita menjadi desain yang menarik dan menggunakan layout untuk membangun user experience yang baik pada seluruh halaman dari website yang dibangun. Web developer. Web developer adalah seseorang yang mengubah desain menjadi live website. Web developer menggunakan bahasa pemrograman dan software untuk mengembangkan desain dan fungsi dari website. Peran utama dari seorang web designer adalah yang pertama, menggunakan software desain seperti Adobe Photoshop, Illustrator, Sketch, Axure, Balsamiq, atau software lainnya. Yang kedua, berkemampuan baik dalam bidang desain grafis dan desain logo. Yang ketiga, mampu untuk membuat user interface yang baik, mencakup layout, tombol, gambar, dan format umum dari website. Yang keempat, mengikuti tren desain. Yang kelima, mengerti tentang branding, warna, tipografi, dan readability website. Peran utama seorang web developer adalah yang pertama, membangun tampilan sebenarnya yang akan digunakan oleh user. Yang kedua, front-end developer dapat menggunakan styling preprocessors, JavaScript libraries, dan frameworks. Yang ketiga, front-end developer menyediakan desain untuk back-end developer. Yang keempat, back-end developer membuat backbone dari website menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP dan MySQL. Yang kelima, front-end dan back-end developer dapat menggunakan development environment atau IDS, Integrated Development Environment, yang sama. Yang keenam, web developer bisa juga menggunakan versioning tools. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.